Tapi Abi yang dimaksud berjalan di sampingnya berjalan dengan kewibawaan. Anak gadis ini tidak berani untuk mengganggu, dengan penuh kewibawaan, standar akhlak yang luar biasa. Beda dengan kita hari ini. Mungkin saat berjalan dengan anak bujang kita, begitu bertemu dengan seorang anak gadis di tepi jalan, saling mendahului untuk melirik. Kewibawaan yang terpelihara dan akhlak yang luar biasa. Sedemikian bebasnya diberikan oleh Rasulullah ketika beliau menjelang ajal dan wafat. Beliau tidak tentukan siapa yang harus menjadi pengganti. Beliau tidak mengatur bagaimana sistem untuk suksesi. Apakah harus dengan pemilu, dengan partai politik, apakah dengan sistem hierarki kekuasaan, dengan monarki dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah al-qail al-mu'minu al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Al-Quran dalam uslub berbahasa sangat beradaptasi dengan peradaban dan budaya orang Arab yang hidup di masa itu. Ketika dakwah pertama Islam berlangsung di negeri Mekah, negeri yang gersang, kering kerontang, tidak ditumbuhi oleh pohon kayu. Itu merupakan ilustrasi dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika pertama kali meninggalkan istri dan putranya yang masih kecil. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, sungguh aku telah menempatkan sebahagian dari keluargaku di sebuah lembah yang tidak ditumbuhi oleh sebatang pohon kayu pun di sisi rumahmu yang mulia. Negeri yang gersang. Seiring perjalanan waktu muncul sumur Zam-Zam, dengan adanya air tumbuh pohon kayu. Tapi tetap populasinya sangat terbatas. Di tengah-tengah penduduk Mekah yang hidup di negeri yang gersang, Allah turunkan Al-Quran dan syariat Islam. Maka Allah berikan daya tarik kepada mereka dan pemikatnya sesuatu yang mereka idam-idamkan. Gambaran surga,
secara harfiah disebutkan dengan kata jannah. Jannah pula secara harfiah artinya adalah kebun. Kalaulah Al-Quran itu turun di Aceh, sungguh gambaran-gambaran demikian tidak akan menarik hati kita untuk menjadi seorang muslim. Kita hidup di dalam hutan, bukan lagi kebun. Tapi bagi orang Arab, melihat pohon kayu yang hijau itu adalah rangsangan yang sangat dahsyat. Selain dari pohonnya hijau, di negeri yang gersang tiba-tiba dijanjikan tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Luar biasa. Gambaran tersebutlah yang dijual oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Mekah yang hidup di negeri yang gersang, dan untuk melariskan dagangannya Nabi berikan sebuah gimmick. Gimmick itu bukan kepalsuan, tapi gimmick yang original, yang asli. Akhlak beliau yang terpelihara turun-temurun dari generasi ke generasi, tidak pernah bercabang dua keluarga, kecuali pasti aku dipilih oleh Allah dari yang terbaik di antara keduanya. Maka bertemulah silsilah yang terbaik dari Bani Hashim dan Bani Muttalib dengan silsilah yang terbaik dari Bani Zuhrah, Aminah binti Wahab. Lahirlah Muhammad, dan tidak bercabang, hanya Muhammad satu-satunya. Untuk menutup kemungkinan Muhammad mempunyai saudara dari pihak ayah, Allah panggil pulang Abdullah ketika Muhammad sudah berada di dalam rahim. Untuk menjamin bahwa Muhammad tidak mempunyai seorang saudara dari pihak ibu, Allah ambil kembali Aminah ketika Muhammad berusia 6 tahun. Fajauharul husni ghairu munqasimi. Muhammad adalah permata yang terbaik yang tidak terbagi-bagi. Beliau tidak bersaudara, beliau tidak punya ibu dan ayah yang beliau harus patuh kepada mereka berdua di dalam masa hidup dan dakwahnya. Akhlak ini terjamin, dan beliau bangga-banggakan, ana khiyarun min khiyarin min ladun Adam alaihi salam. Saya adalah yang terbaik dari yang terbaik dari yang terbaik sejak dari Nabi Adam alaihi salam. Kebaikan yang dibanggakan oleh beliau bukan karena bapak dan nenek moyangnya itu orang yang kaya, punya banyak harta. Kebaikan yang beliau bangga-banggakan tersebut bukan karena orang tuanya mempunyai lahan sawah dan ladang yang luas. Kebanggaan beliau terhadap nenek moyangnya adalah karena standar akhlak yang terpelihara. Akhlak, maka terjamin dan terseleksi akhlak ini ketika Abdullah selamat dari kehendak ayahnya Abdul Muttalib untuk disembelih di antara patung Isaf dan Nailah sebagai kurban. Selesai pengorbanan 100 ekor unta sebagai gantinya, beliau pegang tangan Abdullah untuk segera dinikahkan. Dalam perjalanan tersebut tiba-tiba Abdullah digoda oleh seorang perempuan di tepi jalan, Qutailah bintil Asad. Bayangkan akhlak ayah dan anak ini. Ketika seorang anak laki-laki yang gagah, yang tampan, berbudi pekerti tinggi digoda oleh seorang perempuan, waqa'ta ala qalbi ka waqa'atil ibil. Wahai Abdullah, engkau telah menimpa hatiku seperti unta yang disembelih atas namamu. Bayangkan bobot unta yang jatuh ke atas bumi saat disembelih. Begitu berat perasaan hati Qutailah untuk menanggung rindu kepada Abdullah. Apa yang terjadi? Abdullah hanya menjawab, ana ma'a abi. Saya sesuai dengan kehendak orang tua saya. Tapi abi yang dimaksud berjalan di sampingnya berjalan dengan kewibawaan. Anak gadis ini tidak berani untuk mengganggu, dengan penuh kewibawaan, standar akhlak yang luar biasa. Beda dengan kita hari ini. Mungkin saat berjalan dengan anak bujang kita, begitu bertemu dengan seorang anak gadis di tepi jalan, saling mendahului untuk melirik. Kewibawaan yang terpelihara dan akhlak yang luar biasa. Maka diterimalah Islam, padahal Islam saat itu bukanlah apa-apa. Nabi bukan seorang penguasa,
keluarga beliau bukan hartawan, beliau hanya seorang bangsawan tapi dari anak yatim dan piatu. Mereka pertahankan dengan darah dan nyawa. Kenapa? Karena janji Allah di dalam surat Shaf yang tadi kita baca di awal. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, sudikah kalian aku tunjukkan sebuah bisnis, sebuah perniagaan. Keuntungannya tidak berbentuk materi. Keuntungannya bukan kalian bisa membeli planet bumi. Keuntungannya bukan kalian punya saham di Freeport. Keuntungannya tunjikum min azabin alim, yang dapat menyelamatkan kalian dari siksa yang sangat pedih. Mungkin kita tidak paham jenis keuntungan yang model begini. Kita yang punya banyak uang, ketika anak merengek minta beli mainan, mungkin harganya hanya puluhan sampai ratusan ribu rupiah, terasa berat untuk dikeluarkan. Kenapa? Karena belum berhadapan dengan tantangan yang lebih berat. 10 ribu, 100 ribu terasa berat untuk dikeluarkan membeli mainan untuk anak dan membahagiakannya. Tapi tiba waktunya, na'udzubillah, anak ini diculik lalu diminta tebusan miliaran rupiah, terasa murah. Yang penting selamatkan anak saya dan jangan diusik. Tunjikum min azabin alim, menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Apa bisnis tersebut? Tu'minuna billahi wa rasulihi, kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan kalian berjihad, kalian berjuang di jalan Allah dengan jiwa dan dengan harta kalian. Ayat ini turun ketika seorang sahabat dan kerabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Mad'un datang kepada Nabi dengan semangat ibadah yang menggebu-gebu. Ya Rasulullah, apakah sebaiknya saya ceraikan saja istri saya Khawlah itu? Beliau hanya punya seorang istri, namanya Khawlah. Apakah saya ceraikan saja istri saya tersebut, lalu saya fokus untuk beribadah, dan saya akan mengkebiri diri saya sendiri agar tidak timbul rangsangan syahwat untuk kawin lagi, dan saya akan fokus beribadah. Bayangkan semangat beribadah. Istri yang sudah ada pun ingin ditinggalkan. Kalaulah meninggalkan istri itu ada syubhat, kemungkinan ingin mengganti istri yang lain, beliau perkuat dengan keterangan, bahkan organ vitalnya itu pun akan dikebiri agar tidak ada potensi untuk kawin lagi. Apa kata Nabi? La rahbaniyata fil Islam, tidak ada gaya hidup seperti rahib di dalam Islam yang tidak kawin-kawin. Islam tidak mengajarkan kepada kita ketidakseimbangan. Islam mengajarkan kepada kita keseimbangan saja. Beliau lanjutkan, saya akan ibadat sepanjang malam tidak tidur-tidur, dan saya akan berpuasa sepanjang siang tidak pernah berbuka-buka di siang harinya. Hanya malam makan, tapi malam yang makan saya tidak tidur. Siang saya berpuasa, di siang hari itu saya tidak makan apa-apa. Apa katanya? Tidak. Berpuasalah dan berbukalah, tidurlah dan bertahajudlah. Keseimbangan yang diajarkan di dalam Islam. Maka ketika Nabi membantah semua keinginan beliau untuk fokus beribadah tersebut, bertanyalah Abdullah bin Mad'un ini kepada Rasulullah, kalau begitu ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah bisnis perniagaan dengan Allah Ta'ala yang menguntungkan. Maka turunlah ayat tersebut, dan luar biasanya Allah membahasakan ayat-ayat tertentu tentang ibadah dengan bahasa bisnis. Bukan jual beli, tetapi tijarah, lebih umum daripada jual beli. Sewa menyewa, upah mengupah, utang piutang, dan lain sebagainya. Kalaulah kita paham makna jual beli, maka sungguh kita tidak akan terpaku ibadah pada satu model saja. Kita melihat para bisnismen yang berhasil, orang-orang yang berdagang yang berhasil. Di awal-awal mereka fokus pada satu bidang, tapi ketika bidang itu sudah mapan, diserahkan kepada wakil untuk melanjutkan, mereka buka cabang bisnis yang lain. Ibadah
Kita seharusnya dimulai dengan fokus pada satu bidang. Masing-masing kita ada hiwayah, ada bakat dan minat. Ada yang bakatnya di bidang politik, ada yang bakatnya di bidang perdagangan, ada yang bakatnya itu di bidang ilmu, ada yang bakatnya itu di bidang militer. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengintervensi bakat para sahabat. Yang hobi berperang seperti Khalid bin Walid, diarahkan untuk terus berperang dan fokus pada keterampilannya. Yang ahli di bidang keterampilan bela diri tertentu seperti Talhah bin Ubaidillah yang terampil dalam bidang seni memanah, Sa'ad bin Abi Waqqas yang terampil dalam bidang memanah, diarahkan oleh Nabi untuk fokus dan Nabi promosikan. Irmi ya Sa'ad fidaka abi wa ummi. Ketika dalam perang Uhud, Nabi sudah tersudut, semua panah-panah Quraisy mengarah kepada beliau. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas melihat Nabi menjadi sasaran empuk, beliau jadikan badannya sebagai tameng untuk menahan anak panah sambil terus membalas mereka. Gigi geraham gigi Nabi patah, gigi serinya. Nabi tahan darahnya agar tidak menetes ke bumi, karena beliau tidak ingin kemurkaan Allah menimpa orang-orang Quraisy yang menyebabkan darah Nabi menetes ke atas tanah. Saking sayangnya Nabi kepada umat ini, bahkan orang yang memerangi beliau, yang menyakiti beliau, Nabi tidak ingin mereka dibalas dengan kesakitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang yang luar biasa. Ini Nabi kita. Nabi promosikan. Nabi tidak intervensi para sahabat. Sedemikian bebasnya diberikan oleh Rasulullah. Ketika beliau menjelang ajal dan wafat, beliau tidak tentukan siapa yang harus menjadi pengganti. Beliau tidak mengatur bagaimana sistem untuk suksesi. Apakah harus dengan pemilu, dengan partai politik, apakah dengan sistem hierarki kekuasaan, dengan monarki dan lain sebagainya. Berjalan seiring waktu, dan umat ini diberikan kebebasan untuk berekspresi di dalam bingkai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tidak bangun partai politik. Beliau tidak mencalonkan diri sebagai presiden. Beliau tidak kumpulkan KTP warga dan fotokopinya. Beliau tidak pasang baliho di tepi-tepi jalan. Beliau fokus tentang keluarga Nabi yang sedang berduka. Tapi melihat umat ini akan terpecah, beliau naik ke atas mimbar di hari yang ketiga. Kalau kalian berebut ingin berkuasa, yang muhajirin dari Mekah merasa karena Muhammad dari Mekah mereka berhak menjadi pengganti. Yang Ansar dari Madinah sebagai pemilik tanah merasa berhak untuk menjadi penguasa. Maka saya tanyakan kepada kalian, siapakah yang menjadikan Islam ini terhormat dan mulia selain daripada Umar bin Khattab? Beliau ingin mendaulat Umar untuk menjadi khalifah, tapi Umar naik ke atas panggung langsung mendaulat Abu Bakar menjadi khalifah dan diikuti oleh Utsman, oleh Talhah, oleh Abdurrahman, kecuali Sayyidina Ali sedang mendampingi istri beliau yang sedang berduka cita karena ayahnya meninggal dunia. Ketidakhadiran Ali pada momen tersebut dibesar-besarkan oleh kalangan Syiah untuk menunjukkan bahwa kepemimpinan Abu Bakar tidak mendapatkan persetujuan dari Ali. Padahal Ali begitu tahu bahwa Abu Bakar dilantik khalifah, beliau terburu-buru keluar untuk menyampaikan baiatnya. Ini Islam. Abu Bakar tidak terpilih dalam mekanisme tertentu. Tiba-tiba beliau menjadi khalifah padahal tidak pernah punya cita-cita. Melihat betapa buruknya umat ini dalam menjalani suksesi menjelang ajal, Abu Bakar tidak biarkan umat terombang-ambing dan bimbang dalam menentukan keputusan. Beliau tuliskan wasiat agar Umar bin Khattab menjadi pengganti. Mulailah proses wasiat. Ketika Umar bin Khattab sakit menjelang ajal, datang ketua-ketua fraksi umat Islam minta kepada beliau untuk menuliskan wasiat sebagaimana dulu Abu Bakar berwasiat agar putra beliau Abdullah bin Umar dilantik menjadi khalifah. Sayyidina Umar dalam posisi sakit akibat ditikam, tiba-tiba mendadak punya tenaga, kuat dan duduk. Beliau katakan, jangan kalian bebankan lagi kepemimpinan ini dalam keluarga Al-Khattab. Cukup saya yang menderita. Ma qabiltul khilafata illa kama yaqbalul muttarru aklal maitah. Saya tidak terima jabatan khalifah ini
kecuali seperti orang yang dalam kondisi darurat hampir mati, terpaksa makan bangkai. Wa ma qabiltul khilafata illa kama yaqbalul wasiyyu akla malil yatim. Saya tidak terima jabatan khalifah ini kecuali seperti seorang yang terpaksa menerima wasiat menjaga harta anak yatim. Tidak boleh dibiarkan begitu saja habis dimakan oleh zakat, dan apabila diinvestasikan dan rugi wajib memberikan ganti. Hasil dari investasi tidak boleh diambil keuntungan kecuali makan seala kadarnya saja. Maka Buya Hamka ketika mengkritisi tradisi umat Islam di Nusantara yang menggunakan dan memanfaatkan harta anak yatim, beliau karang novel tentang tenggelamnya kapal Panderwich, tentang seorang Zainuddin yang anak yatim, yang harta warisan orang tuanya dijaga oleh seorang yang jaga wasiat, 2.000 rupiah di zaman tersebut. Beliau merantau, dibiayai oleh orang yang jaga wasiat ini. Ketika beliau sudah siap untuk menikah, beliau kembali bertemu dengan penjaga wasiat ini dan dikembalikan semua harta warisan orang tuanya yang 2.000 rupiah. Dan alangkah terkejutnya sosok Zainuddin yang ilustratif ini, ternyata bukan 2.000 melainkan 3.000. Dia mempertanyakan, bagaimana mungkin warisan orang tua saya menjadi 3.000 padahal yang ada hanya 2.000 dan selama ini Anda membiayai saya? Apa kata orang yang menjaga wasiat ini? Iya, warisan orang tuamu hanya 2.000, tapi karena saya khawatir termakan oleh zakat, maka yang 2.000 itu saya bisniskan. Dari keuntungannya aku biayai perjalananmu untuk mencari pengalaman dan ilmu, dan yang sisanya aku kumpulkan, dan inilah jumlahnya 3.000. Bayangkan 3.000. Nyak Sandang itu hanya menyumbang 100 untuk beli pesawat Garuda, dan bayangkan bagaimana pemerintah membayarnya hari ini. Itu 3.000 di masa lalu. Tapi ini cara seorang ulama, Buya Hamka, untuk menjelaskan tradisi Islam di tengah tradisi yang menyimpang dari Islam. Ada usaha-usaha tersebut. Maka hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah tidak mengintervensi. Beliau berikan peluang. Ibadah ternyata tidak hanya duduk i'tikaf di dalam masjid. Ibadah adalah tekun menjalani profesi yang tidak bertentangan dengan syariat dan tujuannya untuk mencari keridhaan Allah, li'a'la'i kalimatillah. Untuk para pedagang, Nabi katakan, at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Para pedagang yang jujur dan amanah, mereka di akhirat kelak akan bergabung dalam barisan para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Padahal tidak dipromosikan oleh Nabi bahwa para pedagang yang sholat sunat, para pedagang yang bersedekah sunat. Hanya dipromosikan pedagang ini karakter yang lebih padanya ada dua. Yang pertama jujur dan yang kedua amanah. Dia hanya mengerjakan sebatas sholat fardu dan puasa fardu, yang lain tidak. Hanya berzakat apabila sampai nisab dan sampai waktu. Tidak disebutkan dia sholat sunat, dia i'tikaf, dia tahajud. Hanya menjaga profesionalisme, dia jujur dan amanah. Ketika seorang pemimpin menjalankan kewenangan dan kekuasaan dengan adil, apa apresiasi Rasulullah? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang kelak di akhirat Allah berikan naungan ketika tidak ada satu pihak pun yang bisa memberikannya. Yang pertama siapa? Imamun adilun, pemimpin yang adil, bukan imamun abidun, pemimpin yang rajin beribadah. Maka profesionallah dalam pekerjaan kita. Yang berdagang jujur berdagang, tidak perlu berfikir tentang bisnis, tidak perlu berfikir tentang politik. Yang berpolitik, urus umat dengan baik, tidak perlu berfikir tentang dagang. Tapi inilah negeri kita. Pedagang yang sukses beralih menjadi politisi, dan politisi yang sukses berubah menjadi pedagang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka mudah-mudahan dengan semangat bagaimana Rasulullah ajarkan umat ini untuk profesional, kita akan mendapatkan fadilah di akhirat nanti. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, demikian yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan Jumat yang mulia ini. Mudah-mudahan menjadi pengingat untuk diri sendiri dan kita semuanya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillahil wahidil ahad,
الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون سبب النعيم المؤبد وأشهد أن محمد رسول الله النبي المفضل المشرف المؤيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما ركع الراكع وسجد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن العظيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة واليهود والمنافقين أعداءك أعداء الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة